Mu baramu pembangga ya. Sekarang kita akan melihat ini ya, penamaan pamornya. Nah, Kawali ini di episode kemarin perdana itu berpamor Leko AC bunga garam kasar. Ini Leko AC ya. Leko AC dan bunga garam kasar itu ini. Nah, ini yang dimaksud Leko AC mungkin ya. Nah, Leko AC itu mungkin apa yang garis-garis ini, atau secara keseluruhan bentuk Leko AC itu begini. Saya kurang paham juga. Nah, kalau bunga garam besar itu mungkin yang bintik-bintik ini loh. Bintik-bintiknya ini. Nah, itu seperti apa ya? Kalau di Bali dibilang masir malele. Nah, masir malele. Tapi kalau di tanah Sulawesi atau Celebes itu malele itu besi tanpa pamor, gitu lah perbedaannya. Disebut malele kalau besi tanpa pamor kalau di daerah Sulawesi. Tapi kalau di Bali bintik-bintik ini disebut pasir malele atau silika ya kalau di dunia besi itu ya. Silika itulah. Nah, ini bunga garam kasar. Nah, untuk Leko AC itu makna filosofinya saya kurang paham juga apa maknanya. Mungkin teman-teman dari tanah Celebes Sulawesi, baik itu Makassar, Bone, Luwu, atau dari daerah lainnya yang lebih paham tentang Kawali atau Badik, bisa komentar di kolom komentar tentang apa itu makna filosofi Leko AC dan bunga garam kasar ini apa. Mungkin bisa disambung di kolom komentar ya. Nah, berikutnya adalah Kuribojo. Menurut Pandre Suwardi dan Pandre Riduni, Kuribojo itu ini yang melingkar ini loh. Jadi semacam bentuknya semacam ini ya, semacam tunas mudanya bunga pakis. Ya betul, tunas muda bunga pakis itulah. Nah, yang biasa dibuat sayur pakis tuh, nah, semacam ini ya. Nah, inilah yang disebut Kuribojo, kanan kiri, karena ada di side Kawali ini, ada di side kanan dan side kirinya juga ada. Nah, sama-sama. Kalau yang di side kanan sini lingkarannya pun dia menghadap ke punggung bilah, bukan ke arah tajam ya. Ini menghadap ke punggung bilah, sedangkan yang side kirinya juga menghadap ke punggung bilah, seperti tembus gitu ya. Nah, ini Kuribojo di bagian pangkal bilah ya. Nah, untuk Kuribojo kalau tidak salah juga berhubungan sama artinya itu sama pertanian kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi juga, mohon dibantu saya di kolom komentar ya teman-teman, para baramu, makna filosofi dari Kuribojo ini. Yang jelas ini Kuribojo, ini Leko AC dan bunga garam kasar, itulah. Di punggung bilah juga ada beberapa bunga garam kasarnya di punggungnya. Nah, lalu ini pada bagian baja gantungnya itu ada namanya Rakapeng Pelangi Dua Susun. Nah, yang mana Rakapeng Pelangi? Nah, ini melihat enggak ada garis hitam putih ini. Nah, inilah Rakapeng Pelangi. Oke, ini ya, saya tunjuk ya. Nah, ini ada garis hitam, terus ada awan seperti awan putihnya ini di antara garis hitam. Nah, gradasi ini ya, abu-abu, hitam, abu-abu, putih berawan, hitam nih. Nah, ada garis awannya juga. Nah, ini ada yang bulat ya, seperti bulan ya. Ini full hitam dan di sininya ada garis putihnya ini, kayak awannya ke belakang sampai sini.
Nah ini, coba saya miringkan sedikit, nah kelihatan jelas kan tuh. Nah inilah Hamon atau Rakapeng menurut orang Sulawesi. Yang saya baca, Rakapeng itu adalah penamaan untuk alat pemotong padi ya. Kalau di bahasa Indonesianya itu anai-anai gitu loh. Nah inilah kenapa disebut Rakapeng. Konon Rakapeng yang sering dipakai untuk memotong padi itu ada bekas begininya karena gesekan dengan batang padi itu ada bekas ini gradasi warna, makanya dibilah juga dinamakan Rakapeng. Konon begitu. Kalau salah kembali lagi silahkan komentar ya di kolom komentar. Maklumlah saya tidak begitu banyak tahu dan akan belajar banyak dari komentar-komentar para pembangga kawali di seluruh jagat maya. Nah Rakapeng ini ada hitam full, ini ada awan-awan putihnya yang saya disebutkan di episode pertama itu seperti Hamon pada katana Jepang. Untuk menimbulkan gradasi warna pelangi ini, hitam, abu-abu, putih ini yang susah. Kalau hanya memunculkan garis hitam itu bisa dengan teknik penyepuhan air saja. Biasanya kalau penyepuhan dengan air itu di sini ada bekas sepuhnya itu gampang, kalau saya pun bisa, tapi kalau yang ini susah sekali. Ini yang sangat hebat. Nah lihat efek pelanginya itu yang sangat hebat dan membutuhkan skill, keahlian tinggi untuk membuat ini. Nah, salah sedikit ya gagal total. Nah, ini sangat jelas perbedaan warnanya ya, pelanginya. Ini yang dimaksud Rakapeng pelangi 2 susun. Nah mungkin ini akan lebih jelas lagi, Rakapengnya akan muncul jika ditopang lagi, di matopang ya. Matopang itu memberikan air jeruk, terus dioleskan ke bilah, terus dipijat dan dioles-oles terus secara terus menerus. Tapi saya juga tidak begitu ahli. Nah, kalau di Bali dan Jawa itu diwarang ya, di bilah itu diwarang. Tapi kalau di tanah Bugis, di tanah Bone, di tanah Luwu, atau khususnya di tanah Sulawesi itu tidak mengenal warang. Penghitaman atau pewarnaan bilah menggunakan air jeruk saja yang disebut dengan matopang. Nah, itulah matopang. Nah, sudah kita saksikan tentang pamor leko ase, bunga garam kasar, dan ketandan kuribojo kanan kiri. Nah, ini ketandannya ini. Entah itu ketandan juga apa maknanya, saya juga tidak tahu. Ketandan itu mungkin ya adalah pamor yang disisipkan atau ditanam, atau pamor rekan yang ditambal gitu loh. Itu mungkin ketandan, pamor tambal atau gimana saya kurang tahu juga ya. Tapi dari lihat ketandannya ini, karakter besi atau material logamnya beda dengan bahan pamor dan ini. Dia lebih padat, putihnya pun ini lihat. Saya tunjuk ya, putihnya yang bagian ini lebih mengkilat dia dan lebih padat. Karakternya kalau diraba itu seperti iron meteorit. Nah, mungkin ini juga karakter besi Luwu yang sangat tersohor itu, yang sampai negara Kertagama mencatatnya bahwa daerah Luwu sejak abad ke-15 itu adalah pengekspor material besi terhebat di zamannya dan di Nusantara ya. Itu tercatat sekali dalam naskah-naskah kuno seperti naskah Nagara Kertagama karya Pu Prapanca. Oke, nah sekarang kita lihat juga karya dari Panre Lemang Cumpiga. Ya, ini hulunya ya, kita lihat. Nah, hulu ini adalah karya Panre Lemang Cumpiga.
dari kemuning, kayunya kemuning, pulir atau kurli atau bari. Begitupun juga ininya, sarungnya. Nah, lihat sarungnya. Hulunya sederhana, khas sekali. Hulu kawali dia juga hampir mirip dengan hulu-hulu yang digunakan di keris-keris Bugis ya, saya lihat. Nah, sederhana tapi nyaman pada saat digenggam itu loh. Nih, pada saat fungsinya digenggam itu pas sekali di tangan, nyaman sekali, tidak ada tonjolan di dalam genggaman itu, tidak ada. Jadi begitu dipegang begini, dia kokoh terpegang dan nyaman. Itu sudut-sudutnya itu pas ya, di antara sudut ini sama di tangan kanan kita itu sangat pas. Lekukan ini, sudut ini juga pas di jari telunjuk ini. Nah, begitu dipegang, dia mengunci. Desain hulu yang simple tapi menurut saya fungsional dan bagus sekali. Begitupun sarungnya, kita lihat ya, ini bentuk sarungnya. Nah, tidak banyak ukiran, tidak banyak ukiran-ukiran rumit, dia simple, klasik. Ukirannya hanya sesimpel ini ya, bisa tunjuk ini, simple dia, hanya berupa bunga-bunga gitu, sulur bunga, tapi kesannya sangat manis sebagai pembatas antara penanda bahwa ini adalah kepala sarungnya, ini badan sarungnya. Itu pas penandanya, manis sekali, tidak rumit ukirannya tapi manis dan sangat cocok dengan isi bilahnya. Jika isi bilahnya adalah Leko Ase atau Kuribojo berkaitan dengan pertanian atau Sri dalam kisah Ilagalego, Sri atau pertanian atau beras. Nah, ini nyambung antara bilah, makna filosofi bilah dan makna ukirannya, menurut saya begitu. Jadi sangat indah sekali dipadukan dengan kayu barik atau pulir atau kurli ini, sangat indah. Kita coba sarungkan ya para baramu. Nah, terus kita akan coba pegang, kita masukkan jari. Nah, nyaman sekali pada saat dipegang dengan sarung terpasang juga. Awalnya saya melihat jarak antara hulu ya, ini ya, jarak antara hulu ini dan kepala sarung ini saya kira sempit ya. Wah, ini kalau nyabut bagaimana, pikir saya begitu awalnya. Tapi begitu dimasukkan tangan ini, dia selisihnya tidak nyentuh dan nyaman itu loh. Jadi desainnya memang sangat sudah dihitung supaya nyaman dipegang, disentuh, dan jari kita tidak menyentuh kepala sarung ini walaupun jaraknya sempit. Nah, itu desain yang sangat ergonomis ya, hebat, fungsional dan sangat indah, simple tapi indah begitu. Terus ditambah dengan kili-kili karya Pandre Aris ya, ini kili-kilinya. Nah, kili-kili ini simple, tidak banyak ukiran, tapi nyambung sama hulunya yang juga simple tanpa ukiran. Kesederhanaan namun elegan gitu loh. Itu menurut saya sangat-sangat indah sekali. Nah, untuk informasi ya, ini informasi dari Pandre Suwardi dan Pandre Riduni bahwa ada suatu adat di Tanah Celebes atau di Sulawesi, baik itu di Bone, di Makassar, di Luwu atau di mana saja, itu Pandre ini membuat bilah ini sudah jadi. Terus ada Pandre yang membuat hulu dan sarung sudah jadi juga. Ini tidak langsung dipasang atau direkatkan antara bilah dan hulunya. Jadi dia menunggu sang pemilik barunya untuk
merekatkan ini. Dan biasanya pada saat memasukkan utin atau panggeh ke dalam hulu ini, itu ada ritual khusus yang oleh masyarakat Sulawesi disebut pamussa, mapamussa ya, pamussa namanya. Jadi bilah yang sudah selesai ini ditunggu mencari hari baik, dikembalikan atau dikembalikan ke pandri pembuatnya. Nanti pandri pembuatnya yang akan menyatukan bilah dan hulu, menyatukan utinnya di sini, dan hulu dan bilahnya disatukan dengan dilem. Nah, di pamussa sini bilah ini diinapkan di kalampang ya. Kalampang itu penyebutan untuk tempat kerja, atau kalau di Bali namanya prapen, kalau di Jawa itu besalen atau gusalian. Nah, kalau di Sulawesi namanya kalampang. Jadi bilah ini, khusus bilah ini waktu itu sudah jadi semua, lalu diinapkan lagi di kalampangnya Pandri Suwardi untuk di pamussa sesuai dengan keinginan saya. Jadi Pandri Suwardi melakukan suatu upacara atau kegiatan spiritual gitu untuk memasukkan dan merekatkan bilah kepada hulunya. Itulah yang disebut pamussa. Jadi seorang pandri yang melakukan pamussa itu memasukkan beberapa benda spiritual lah, atau apa ya namanya ya, benda-benda yang pandri tersebut anggap memiliki efek energi ke dalam sini, entah itu benang beberapa warna atau sebuah tulisan rajahan bertuliskan huruf Arab atau huruf apa, atau segala macamnya dimasukkan ke dalam lubang hulu bersamaan dengan utin bilahnya, lalu dilem begitu. Itulah proses pamussa namanya. Jadi setelah pamussa selesai, baru pandrinya memberikan kepada pemesannya. Ya, itulah pembahasan santai saya terhadap Kawali Lacaluk ini. Saya ucapkan terima kasih dan hormat tabe setinggi-tingginya kepada Pandri Suwardi, Pandri Riduni, Pandri Lemang Cumpiga, dan Pandri Aris yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta semangatnya menjadikan Kawali ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saya rawat dan saya koleksi. Sekali lagi, tidak ada kata yang lebih indah lagi kecuali rasa terima kasih dan kebanggaan saya kepada para pandri yang membuat suatu karya istimewa ini untuk saya koleksi. Sekali lagi, saya ucapkan tabe, terima kasih, penghormatan tertinggi kepada Pandri Selebes, Pandri Sulawesi. Terima kasih atas karya pusakanya Kawali dan Parewa Besi yang sangat indah ini. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu. Mari kita sama-sama barakan dan kita kabarkan ke khalayak luas bahwa kita pembangga jihad.